Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Lisa dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang sedang melakukan kegiatan KKN PPM UGM tahun 2021. Selamat datang kembali di program Menjadi Pribadi Pemimpin. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang cara mengembangkan kepemimpinan dari dalam diri sendiri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita kepada pemuda dan adik-adik remaja putri mengenai cara menerapkan kepemimpinan saat memimpin orang lain. Salah satu topik pembahasan kali ini adalah tentang memimpin dan mempengaruhi orang lain. Apa ya yang dimaksud dengan ini? Menjadi pemimpin bukan berarti kita memiliki kekuasaan penuh atas orang lain, ataupun memanipulasi orang lain untuk menyenangkan agenda pribadi kita. Menjadi seorang pemimpin berarti kita mampu untuk memberi dampak pada perilaku, sikap, pendapat, dan pilihan orang lain. Kita juga berarti dapat memperhatikan apa yang dapat memotivasi komitmen orang lain dan menggunakan pengetahuan itu untuk meningkatkan kinerja serta hasil yang positif. Namun, hal ini hanya bisa berjalan dengan lancar jika orang lain yang berada di bawah kepemimpinan kita berkomitmen dan percaya dengan diri kita. Jadi, bagaimana ya caranya agar kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain? Yang pertama adalah dengan menunjukkan kredibilitas diri. Hal ini berguna untuk menunjukkan kepada orang yang kita pimpin bahwa kita adalah sosok yang mampu dan dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari keterampilan dan pengetahuan yang kita miliki untuk melakukan pekerjaan kita. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil pencapaian pekerjaan kita dan bagaimana kita menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, kita juga perlu memperhatikan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Saat membicarakan suatu hal, jujurlah dengan perkataan yang diucapkan. Lalu, pastikan maksud dan tujuan kita dapat dipahami dengan jelas oleh lawan bicara agar tidak memunculkan miskomunikasi. Lalu, janganlah malu untuk bertanya, karena bertanya dapat memastikan bahwa kita telah memahami pesan lawan bicara kita dengan tepat. Dengan bertanya, kita juga dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang topik tertentu, atau sekedar memulai percakapan dan mempertahankannya. Lalu, jika kita saat berkomunikasi hanya fokus pada bagaimana kita mengekspresikan diri sendiri, kemungkinan kita tidak mendengarkan atau bereaksi terhadap apa yang lawan bicara kita katakan. Sehingga jadilah pendengar yang aktif, agar membuat orang lain merasa didengar. Gunakan juga bahasa nonverbal seperti dengan tersenyum, memandang ke mata lawan bicara, mengangguk, dan lain-lainnya. Lalu, kelola emosi kita dengan baik, serta ekspresikan emosi kita sesuai dengan keadaan yang berlangsung. Membiarkan emosi yang kuat masuk ke lingkungan profesional yang tidak perlu dapat menyebabkan komunikasi dan konflik yang buruk. Yang ketiga, kita perlu memperhatikan cara bekerja dalam tim dengan baik. Kepemimpinan bukan berarti kita memiliki sinar tersendiri ya. Kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Berusahalah untuk memahami kebutuhan, motivasi, dan nilai-nilai yang mereka miliki. Dengan ini, mereka akan menyadari bahwa tindakan yang kita lakukan merupakan perhatian yang tulus untuk kepentingan bersama. Lalu, jika ingin mempengaruhi orang lain, libatkanlah mereka dalam proses bekerja. Carilah masukan tentang keputusan penting yang akan mempengaruhi mereka secara individu atau tim secara keseluruhan. Selain itu, peganglah komitmen dan janji yang diberikan terhadap orang lain. Jangan pernah dengan sengaja memberi harapan bila kita merasa tidak dapat memenuhinya ya. Sebab itu akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Terakhir, kita perlu menunjukkan semangat bekerja kita. Semangat ini kemudian dapat menular kepada orang lain. Bila seorang pemimpin tidak menunjukkan semangat untuk suatu tujuan, orang lain bisa saja berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk peduli kepada tujuan tersebut. Nah, dari sini kita dapat belajar untuk memimpin dengan menjadi contoh kepada semua orang di sekitar kita. Dengan memulai menghidupi sikap-sikap tadi, maka kita dapat mengajak orang lain untuk juga bersikap seperti itu. Karena sebenarnya menjaga keharmonisan dan kelancaran kelompok merupakan tanggung jawab semua orang, bukan tanggung jawab pemimpin seorang.
Sebagai anggota, kita juga perlu menjadi pengingat rekan-rekan kita untuk bersikap seperti ini, untuk menghindari konflik dan membentuk kelompok yang fungsional. Nah, di dalam suatu tim atau kelompok, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan jaga pada diri masing-masing orang, yaitu inklusi, perasaan diakui, dilibatkan, dan diterima, kontrol, perasaan memiliki peran yang bertanggung jawab dan memiliki pengaruh, dan juga afeksi, yaitu perasaan dihormati, didukung, dan dekat dengan anggota kelompok lainnya. Inklusi sendiri dapat ditunjukkan dengan kemampuan diri untuk berteman dan berinteraksi dengan orang lain, berbagi informasi, dan juga aktif terlibat dalam kegiatan. Kontrol dapat dilihat dari perasaan memiliki kontrol atas pekerjaan diri sendiri dan memiliki pengaruh terhadap orang lain. Sedangkan afeksi dapat dilihat saat kita dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan tanpa rasa takut. Ketiga hal ini merupakan komponen penting dalam kelompok yang menunjukkan bahwa orang-orang di dalam kelompok mampu bekerja dengan maksimal dan kelompok secara keseluruhan berada dalam keadaan yang ideal. Sehingga jika tidak dijaga, maka dapat memunculkan konflik. Lalu, jika kita berada di posisi di mana konflik muncul, bagaimana ya cara menghadapinya? Mari kita simak bersama. Pertama-tama, mari kita kenali jenis-jenis konflik terlebih dahulu. Ada konflik hubungan atau keadaan saat hubungan antar individu mengalami ketidakcocokan. Misalnya karena perbedaan kepribadian, perbedaan gaya bekerja, atau lainnya. Lalu ada konflik tugas, yaitu keadaan saat beberapa individu memiliki pandangan berbeda mengenai suatu tugas. Misalnya perbedaan pendapat mengenai cara menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir ada konflik proses, yang merupakan masalah mengenai pembagian tugas dan sumber daya. Misalnya terdapat kekurangan anggaran untuk suatu acara. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai strategi menyelesaikan konflik dalam kelompok. Pertama, yaitu dengan mengambil jalan tengah, atau memberi semua pihak yang terlibat apa yang mereka inginkan berdasarkan keadaan yang ada. Misalnya, suatu kelompok terpecah menjadi 2 saat dilaksanakannya pemilihan tema proyek yang baru. Sebagai pemimpin, cobalah untuk memberi tawaran untuk menggunakan tema pertama untuk proyek kali ini dan tema 2 untuk proyek yang selanjutnya. Yang kedua adalah dengan memberikan kompensasi, di mana salah satu pihak mengikuti apa yang pihak satunya inginkan, namun dengan adanya pemberian suatu hal yang berharga. Misalnya, seorang atasan meminta tolong bawahannya untuk mengirimkan hasil pekerjaan atasan ke kantor pos, dan secepatnya, karena atasan memiliki suatu pertemuan penting yang dadakan. Nah, bawahan tersebut merasa tidak yakin karena sendirinya memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Di sini, atasan dapat menawarkan makan siang gratis sebagai bentuk kompensasi. Lalu, penyelesaian konflik juga dapat dilakukan dengan memberikan tujuan baru yang juga sama pentingnya bagi semua pihak terlibat. Dengan ini, tujuan tersebut dapat menggantikan keberadaan konflik yang sebelumnya ada. Nah, misalnya, atasan memberikan tawaran kepada semua bawahan bahwa akan ada kenaikan gaji bagi mereka yang berhasil menyelesaikan tugas tertentu dalam waktu 1 minggu ini. Namun, ternyata hal ini malah memunculkan persaingan yang tidak sehat di antara bawahan-bawahan. Atasan kemudian dapat memberikan tawaran baru seperti pemberian kenaikan posisi jika mereka fokus untuk mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan maksimal. Dan yang terakhir, kita bisa coba untuk mengubah sumber daya yang ada agar semua pihak yang membutuhkan dapat mencapai tujuan mereka. Misalnya, terdapat 2 kelompok yang mengajukan permohonan dana ke atasan, namun hanya 1 kelompok yang bisa menerima bantuan tersebut. Atasan bisa meningkatkan rancangan anggaran tiap kelompok sehingga mereka tidak perlu berkompetisi mengajukan dana. Nah, sepertinya kita sudah hampir sampai di akhir dari video ini nih. Dengan mendengarkan penjelasan tadi, ternyata untuk menjadi pemimpin masih ada banyak hal lagi ya yang harus dipelajari. Tapi tenang saja, karena kemauan belajar ini sudah menunjukkan bahwa kita 1 langkah lebih siap untuk menjadi pemimpin. Selain keterampilan yang dibahas di video ini, masih ada banyak lagi loh pengetahuan di luar sana yang sedang menunggumu. Jadi, yuk kumpulkan semangat kita untuk menjadi pemimpin. Terima kasih sudah mau mendengarkan ya semuanya.
Semoga video ini dapat membantu pemuda dan adik-adik remaja perempuan di sana. Sampai bertemu lagi di video lainnya.